Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya akan mendemokan sebuah desain database melalui ERD. Studi kasusnya yaitu desain database untuk sistem informasi akademik pada perguruan tinggi. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana teknik mendesain database sistem informasi akademik ya melalui ERD. Oke, kita akan gunakan Microsoft Excel di sini untuk menggambar ERD. Yang pertama, untuk mendesain database, terutama tabel-tabel apa saja yang dibutuhkan menggunakan ERD. Berarti yang pertama yang harus ditentukan adalah entitas ya. Entitas ini bisa berupa objek maupun bisa berupa suatu pekerjaan ya. Di dalam sebuah perguruan tinggi itu kira-kira untuk yang terlibat di dalam sistem informasi akademik itu nanti siapa saja ya, kita tentukan. Yang pertama sudah pasti yang terlibat di dalam sistem informasi akademik ada mahasiswa. Jadi kita masukkan mahasiswa ya. Oke, kita menentukan satu entitas mahasiswa. Selanjutnya, selain mahasiswa, di dalam sebuah sistem yang terlibat dalam sebuah sistem informasi akademik adalah dosen. Oke, sudah pasti ada mahasiswa, ada dosen. Kemudian setelah itu ada biasanya mahasiswa itu melakukan perkuliahan, dosen juga mengajar. Berarti ada entitas mata kuliah. Oke, kita tambahkan mata kuliah. Oke, kemudian di dalam perguruan tinggi ini mahasiswa ada yang namanya prodi ya, prodi. Oke, selanjutnya misalnya kita mengumpulkan data mendapat 4 ini ya. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan atribut dari masing-masing entitas ini. Yang pertama mahasiswa. Oke, mahasiswa ini atributnya apa saja? Yang yang masuk di dalam mahasiswa itu kira-kira data apa saja? Yang pertama adalah mahasiswa itu memiliki NIM. Oke, ini kita format dulu. Mahasiswa memiliki NIM. Kemudian coba kita perkecil. Setelah NIM ada nama. Kemudian ada tempat lahir. Ada juga tanggal lahir. Nah, di sini untuk entitas mahasiswa kita tentukan dulu field key-nya ya, karena sebuah entitas itu pasti harus memiliki key. Di sini key itu yang adalah atribut yang tidak sama yang nilainya unik, tidak sama dengan yang lainnya. Nah, di sini adalah NIM. Kita beri garis bawah. Dan ini kita beri warna lain dulu biar untuk memudahkan nanti untuk mengidentifikasi. Ya, tidak ada aturan ini harus diberi warna apa, tapi kita buat warna tersendiri biar memudahkan untuk identifikasi.
fontnya kita buat warna hitam. Oke, kemudian kita beri garis ya, kita beri garis dulu. Ini sebenarnya masih banyak lagi ya atribut yang harus dimasukkan ya, misalnya nama, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian alamat, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kemudian nama orang tua, nama dispesifikasikan, nama ayah, nama ibu, kemudian nick ayah, nick ibu, dan seterusnya. Nah, ini bisa dilengkapi lagi ya, karena ini kalau saya tuliskan semua nanti terlalu lama. Jadi ini saya ambil yang sebagai contoh saja, yang penting-penting ya. Kalau Anda desain beneran ya harus dilengkapi. Ini kita sambungkan dari name, oke, kemudian nama, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Oke, setelah itu ini sudah selesai, kita tentukan atribut dari mata kuliah. Oke, atribut data dari mata kuliah ini kita copy. Oke, untuk mata kuliah kita harus menentukan key-nya itu apa ya, yang menjadikan unik nanti di mata kuliah itu apa. Oke, kita tentukan ya kode MK. Jadi karena tidak ada data khusus seperti halnya mahasiswa itu sudah punya NIM yang key, karena di mata kuliah ini tidak ada. Biasanya mata kuliah itu nama mata kuliah kemudian SKS ya. Nah, biar ada uniknya maka kita harus menentukan sendiri, membuat sendiri, yaitu kode MK. Contohnya kode MK atau ID MK ya, biasanya seperti itu, kode MK, ID MK. Ini kita kasih warna yang beda. Oke, kemudian di sini ada lagi nama mata kuliah, kita singkat dengan nama MK. Kemudian ada yang namanya SKS, satuan kredit semester. Oke, saya kira cukup untuk mata kuliah. Kita berikan sambungan atau konektor, nama MK, kemudian SKS. Oke, 3 itu nanti kalau kurang kita tambahkan lagi. Selanjutnya kita tentukan dosen. Nah, ini dosen kita taruh di bawah sini. Dosen itu memiliki atribut apa saja? Yang pertama atribut key-nya. Dosen itu atribut key-nya itu memiliki NIDN, nomor induk dosen nasional. Itu pasti beda antara satu dengan dosen yang lain. Kemudian nama dosen. Kemudian ini kita apalagi jenis kelamin, alamat, dan seterusnya. Oke, kita ambil yang pokok-pokok saja. Oke, setelah itu masih ada lagi yaitu prodi ya. Prodi kita kopikan dari sini. Prodi sama juga caranya. Oh, ini tadi nih dosennya, kita kasih warna yang lain ya untuk memudahkan identifikasi. Apa ini,
kasih warna ungu. Font warna hurufnya dibikin putih. Nah, ini prodi. Nah, prodi ini kita cari, kita tentukan apa namanya atribut key-nya. Prodi itu tidak ada atribut key khusus, maka harus dibuatkan sendiri, yaitu kode prodi. Ya. Kemudian ada nama prodi. Oke, saya kira cukup 2 ini untuk prodi. Nanti kalau ada tambahan lagi bisa ditambahkan. Oke. Setelah kita menentukan entitas dan atribut masing-masing ya dari entitas itu, langkah selanjutnya adalah kita menentukan relasi antar entitas. Jadi masing-masing entitas ini apakah memiliki hubungan dengan entitas yang lain. Kita coba dari apa namanya mahasiswa dulu ya. Mahasiswa dulu. Di sini mahasiswa mahasiswa apa namanya dengan mata kuliah. Ini ada hubungannya atau tidak? Di dalam sebuah perguruan tinggi, mahasiswa itu pasti nanti akan mengambil mata kuliah. Maka mahasiswa dengan mata kuliah ini ada hubungannya. Jadi ini harus kita tentukan apa namanya relasinya. Kita pindahkan dulu, ini salah ya, biar apa namanya tidak terlalu mengganggu tampilan ya. Ini harus kita ubah posisinya. Oke, di sini saya akan menambahkan sebuah relasi dari sebentar. Nah, ini oke. Oke. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Oke. Selanjutnya kita tentukan lagi mahasiswa dosen dengan mata kuliah. Dosen dengan mata kuliah itu adakah hubungan ya, dimana dosen ini mengajar mata kuliah, jadi ada relasinya. Ada relasinya, kita gambar lagi ya. Ini cukup lama di gambarnya ya. Oke, ini relasi antara mata kuliah dan dosen. Jadi ini ajar itu dosen mengajar mata kuliah atau mata kuliah diajar oleh dosen siapa.
Oke, selanjutnya, apakah ada hubungan antara mahasiswa dan dosen? Ya, mahasiswa dan dosen ini memiliki relasi atau tidak? Di dalam kenyataannya ya, bahwasanya dosen itu atau mahasiswa itu memiliki dosen pembimbing akademik, ya. Maka mahasiswa dan dosen ini memiliki relasi. Oke, kita gambar relasi. Mahasiswa dan dosen. Selanjutnya, mahasiswa dan prodi. Mahasiswa dan prodi ini ada ndak hubungannya? Ya, ada ya. Mahasiswa itu terdaftar di prodi mana, itu ada ya. Ini kita pindah dulu posisinya, atau kita tinggikan saja. Nah, oke. Oke, coba ini kita ubah dulu. Nah, kemudian dosen dengan prodi, ini namanya hubungannya adalah mahasiswa itu terdaftar di prodi mana, ya. Selanjutnya, dosen dengan prodi ada hubungannya atau tidak? Dosen itu nanti masuk di home base ya, ada hubungannya. Jadi dosen itu di home base-nya itu di prodi mana? Home base. Kita gambar oke. Ini nama relasinya home base. Dosen itu home base-nya di prodi mana, atau prodi itu memiliki home base dosen siapa, ya. Oke, setelah kita menentukan relasinya, selanjutnya kita menentukan apa namanya, kardinalitas ya. Kardinalitas apa namanya, kardinalitas masing-masing relasi. Oke, yang pertama kita akan apa namanya, menentukan kardinalitas dari, coba ini dulu, apa namanya, mata kuliah dengan dosen. Oke, cara menentukan kardinalitasnya itu kita harus membuat pertanyaan dulu ya. Pertanyaan, caranya seperti ini. Apakah, dimulai dari mata kuliah dulu, apakah satu mata kuliah ya, kita ketikkan di sini, apakah satu mata kuliah itu bisa diajarkan oleh hanya satu dosen atau banyak dosen, ya. Jadi apakah satu mata kuliah itu bisa diajarkan oleh hanya satu dosen atau banyak dosen. Nah, ini harus terjawab. Misalnya jawabannya adalah
satu mata kuliah itu hanya bisa diajarkan satu dosen, berarti ini kita tulis 1. Pernyataan pertama ya, hasil dari sisi mata kuliah hasilnya adalah 1 to 1. Sekarang kita balik dari posisi dosen ya. Apakah satu dosen itu bisa mengajar banyak mata kuliah atau hanya bisa mengajar satu mata kuliah? Maka ini kita tulis 1 dulu di posisi dosennya, kemudian kita tulis di sini bagaimana, apakah satu dosen itu bisa mengajarkan satu mata kuliah atau banyak mata kuliah? Jawabannya adalah satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah atau lebih dari satu mata kuliah. Maka di sini adalah N ya. Nah, sekarang ketika kita melihat kondisi dari masing-masing arah, tadi ini dari arah mata kuliah, satu mata kuliah hanya bisa diajarkan satu dosen, kemudian dari sini tadi satu dosen ternyata bisa mengajar banyak mata kuliah. Oke, maka relasi yang terbentuk di sini, kalau ada 1 dan di sisi 1 1 dan sisi satunya N, maka nanti hasil relasinya di sini adalah yang kita pilih adalah N ya, adalah yang kita pilih N. Jadi ini nanti bentuk relasinya adalah ini N ya, ini N, saya perkecil dulu. Oke, kemudian dari sisi sini, dari sisi dosen ini, karena tadi hasilnya ini adalah 1 dan 1, maka ini kita tuliskan 1. Oke, itu caranya. Jadi ini kita hapus lagi, hapus. Nah, sehingga yang terjadi adalah satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, satu mata kuliah hanya bisa diajar satu dosen. Nah, 1 to many atau many to 1. Nah, sekarang aturannya, ketika terjadi relasi 1 to many ya, saya tuliskan dulu, ini yang penting ya. Aturannya yang pertama, ketika terjadi relasi 1 to many, maka entitas many ya, entitas dengan posisi many harus ditambahkan K dari entitas 1. Nah, ini jadi ketika terjadi relasi 1 to many, maka entitas many itu berarti yaitu mata kuliah ini harus ditambahkan K dari entitas 1. Ini jadi di mata kuliah ini harus kita tambahkan atributnya ini, atribut K dari dosen, sehingga ini atribut K dosen itu hidden, kita taruh di sini, kita tambahkan di mata kuliah. Oke, nah hasilnya seperti ini. Jadi ini aturan yang pertama. Selanjutnya kita coba menentukan jenis kardinalitas dari mata kuliah dan mahasiswa. Oke, kita cek dari sisi mata kuliah dulu. Satu mata kuliah ya, satu mata kuliah, apakah satu mata kuliah itu bisa diambil oleh hanya satu mahasiswa atau banyak mahasiswa? Jawabannya adalah satu mata kuliah
bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Berarti ketika ini 1, di sini N. Selanjutnya kita balik dari sisi mahasiswa. Apakah satu mahasiswa, ya, ini kita tulis satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah? Jawabannya adalah bisa. Jadi satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, sehingga di sini N juga. Nah, ketika hasil dari analisis kardinalitas masing-masing arah terdapat ini, ada 1 dan N, kemudian ada 1 dan N, maka yang kita pilih di sini ya adalah, ya kita pilih N nya. Ketika ini dan ini kita pilih N nya, maka ini kita hapus, hasilnya adalah N. Selanjutnya ini 1 dan N, maka yang dipilih adalah N nya, sehingga di sini juga hasilnya N. Kita hapus. Nah, ketika masing-masing arah itu menghasilkan many dan many, maka salah satu harus kita ganti M, karena tidak ada N dan N itu. Many to many itu disimbolkan dengan N M, atau bisa dibalik, ini yang M, ini yang N. Intinya yang terjadi adalah many to many. Oke, aturan yang kedua, ketika terjadi kardinalitas many to many itu bagaimana? Ya. Jadi, ketika terjadi relasi kardinalitas, ya, ketika terjadi kardinalitas many to many, maka pada relasi harus ditambahkan minimal atribut K pada masing-masing entitas. Oke. Ketika terjadi kardinalitas many to many, maka pada relasi, ya, pada relasi itu berarti ini, ambil ini, harus ditambahkan minimal, setidaknya itu atribut K pada masing-masing entitas. Maka di dalam itu artinya begini, ini ambil ini harus diberi atribut, ya, harus diberi atribut. Jadi ini saya ambilkan atribut dari mana? Dari masing-masing K pada entitas, dimana ini tadi entitas mata kuliah dan mahasiswa. Ini harus di copy. Jadi nanti hasilnya begini. Oke. Nah, jadi di sini nanti akan ada muncul atribut. Ketika ini muncul atribut, berarti relasi ini nanti akan menjadi suatu tabel tersendiri, ya. Jadi minimal harus berisi K-nya dari mata kuliah dan K-nya dari mahasiswa, karena kardinalitas yang terjadi adalah many to many. Nah, sebenarnya yang harus kita analisis itu begini. Ketika seorang mahasiswa mengambil mata kuliah, itu nanti yang diharapkan itu apa? Yaitu dapat nilai, kan, ya, mendapatkan nilai. Sehingga ketika mendapatkan nilai itu, maka nilai itu terletaknya di mana? Nah, letaknya di sini. Jadi bisa kita tambahkan di sini nilai. Yang diharapkan mahasiswa mendapatkan nilai. Oke. Ya. Jadi selain
selain terjadi apa namanya, ada key dari masing-masing entitas, itu biasanya akan ada tambahan feed lagi, yaitu tujuan dari adanya pengambilan mata kuliah ini, yaitu mahasiswa ingin atau berhak mendapatkan nilai. Oke, kita lanjutkan. Kardinalitas antara mahasiswa dan dosen. Kita mulai dari sisi mahasiswa dulu. Satu mahasiswa apakah bisa dibimbing oleh banyak dosen di dalam dosen pembimbing akademik itu? Jawabannya adalah satu mahasiswa hanya dibimbing oleh satu dosen pembimbing akademik, jadi satu-satu. Kemudian sekarang dari sisi dosen, kita tuliskan satu dulu. Apakah satu dosen itu hanya bisa membimbing satu mahasiswa atau banyak mahasiswa? Jawabannya adalah satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa, sehingga di sini N. Oke, satu mahasiswa bisa membimbing banyak mahasiswa. Selanjutnya hasilnya adalah, karena ini 1 dan 1, maka ini 1. Hasil akhir dari kardinalitasnya ya. Ini kita hapus. Kemudian 1 dan N, hasil akhirnya adalah N. Oke. N, ini kita hapus. Jadi yang terjadi kardinalitasnya antara mahasiswa dan dosen ini bimbing ya, bukan ambil. Mahasiswa itu dibimbing atau dosen membimbing ya. Satu dosen bisa membimbing banyak mata mahasiswa, dan satu mahasiswa hanya bisa dibimbing oleh satu dosen. Oke, ketika terjadi seperti ini, kita kembali ke aturan yang pertama. Ketika one to many, maka entitas many harus ditambahkan key dari entitas one. Berarti yang many ini adalah mahasiswa. Ini harus ditambahkan key dari dosen, yaitu Niden. Kita copy. Oke, kita copy, taruh di sini. Niden. Nah, seperti ini. Jadi nanti tahu mahasiswa ini, si A ini, dosen pembimbingnya siapa, maka yang dilihat adalah nidennya berapa. Oke, masih ada lagi, yaitu ini mahasiswa dengan prodi. Ini mahasiswa terdaftar di prodi. Oke, caranya satu mahasiswa itu apakah bisa terdaftar di banyak prodi? Jawabannya adalah satu mahasiswa hanya bisa terdaftar di satu prodi, maka satu-satu. Dari sisi prodi, apakah satu prodi bisa didaftari satu mahasiswa atau banyak mahasiswa? Jawabannya adalah satu prodi bisa terdaftar banyak mahasiswa atau berisi banyak mahasiswa. Berarti ini N. Satu prodi banyak mahasiswa, maka hasil akhirnya sudah bisa dikatakan, sudah bisa dilihat. Posisi di sini kardinalitasnya adalah N. Ini kita hapus. Sedangkan yang di sisi prodi ini 1 dengan 1, maka kardinalitasnya dari relasi ini adalah one to many. Nah, one to many. Kembali ke aturan yang pertama, yaitu ketika kardinalitas one to many, maka entitas many harus ditambahkan key dari entitas one. Entitas one ini ada kode prodi ya, maka di sini harus kita tambahkan di mahasiswa ini, karena N-nya ya, harus kita tambahkan. Coba ini kita geser dulu kode prodi. Oke. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Masih ada satu lagi, yaitu ini dosen dengan prodi. Dosen ini home base-nya di prodi mana? Kita awali dari
dosen. Satu dosen itu bisa di home base-nya itu bisa hanya di satu prodi atau banyak prodi. Jawabannya adalah satu dosen itu hanya home base di satu prodi. Kemudian kita ubah dari sisi prodi. Satu prodi itu bisa diisi home base hanya satu dosen atau banyak dosen. Jawabannya adalah satu prodi itu bisa diisi oleh atau didaftar home base-nya oleh banyak dosen. Berarti ini N. Sehingga hasil akhirnya adalah di posisi ini, karena ini 1 dan 1, maka hasilnya adalah 1. Sebaliknya di posisi satunya, karena ini 1 dan N, 1 dan many, maka hasil akhirnya adalah many. Yang kita pilih adalah many. Oke, kembali 1 to many. 1 to many berarti yang ada many-nya ini, entitas yang ada many-nya ditambahkan key-nya dari entitas yang 1, yaitu kode prodi. Ini kita copy, kita masukkan ke dosen. Oke, seperti ini. Jadi kalau ditanya dosen A ini home base-nya di prodi mana, yang dilihat adalah kode prodinya. Oke, ini apa namanya, kondisi yang terjadi baru apa namanya, 1 to many sama many to many. Contoh yang 1 to 1 ini kayaknya belum ada ya. 1 to 1 itu begini, hubungan ya, selain dosen dan prodi ini memiliki relasi home base. Sebenarnya prodi ini nanti apa namanya, dipimpin oleh seorang kaprodi ya. Nah, kaprodi yang mimpin itu ya dari dosen namanya siapa. Maka sebenarnya ini bisa terjadi dua relasi. Jadi ini saya gambar seperti ini ya, saya gambar seperti ini, kemudian kita masukkan masuk mana ini, udah di sini. Kemudian sebentar, home base ini kaprodi, kemudian jadi relasi yang terbentuk itu tidak hanya satu ya, kadang-kadang bisa lebih dari satu. Jadi kaprodi, dalam prodi itu diketuai oleh kaprodi dari dosen ya, dari dosen. Itu bagaimana kardinalitasnya, kita pindahkan dulu biar nanti tidak salah ini ke bawah. Hubungan antara dosen dan prodi 1 to many. Sekarang kita coba dosen dan prodi. Dari sini satu dosen ya, itu bisa memimpin satu prodi atau banyak prodi. Jawabannya satu prodi. Kemudian di sini satu prodi itu bisa dipimpin satu dosen atau banyak dosen. Jawabannya juga satu. Agak susah ini ngaturnya. Jawabannya juga satu ya.
sehingga relasi yang terbentuk di sini adalah 1 to 1. Satu dosen hanya bisa memimpin satu prodi itu hanya bisa dipimpin oleh satu dosen, kaprodinya sebagai kaprodi. Maka di sini karena relasinya 1 to 1 ya, kita tulis di sini adalah 1 dan di sini adalah 1 ya, 1 to 1. Bagaimana jika terjadi kardinalitas seperti ini? Maka ketentuannya adalah ketika terjadi kardinalitas 1 to 1, maka salah satu entitas harus ditambahkan K dari entitas lainnya. Oke. Jadi kalau 1 to 1 itu, maka salah satu entitas harus ditambahkan atribut K dari entitas lainnya, entitas satunya, lawannya, entitas lawannya. Jadi misalnya ini dosen dan prodi ini, karena terjadi 1 to 1, maka salah satu dari apa namanya, salah satu dari entitas ini bisa ditambahkan dengan atribut K dari entitas lawannya ya, entitas lawannya. Oke, kita tambahkan dari sisi prodi saja karena ini tadi sudah ada. Dari sisi prodi, entitas yang ini akan kita tambahkan niden ya, niden ini maksudnya nanti adalah kaprodi ya, kaprodi. Niden ini bisa diubah, tidak harus sama namanya, niden kaprodi misalnya seperti itu ya. Niden kaprodi, jadi itu maksudnya dosennya siapa yang apa namanya, yang menjabat sebagai kaprodi. Nah, jadi ini niden kaprodi, nanti niden kaprodi itu isinya ya niden. Jadi biar tahu kaprodinya itu siapa, maka yang dilihat adalah nidennya. Niden ini nanti akan tahu nama dosennya siapa yang menjabat sebagai kaprodi. Oke. Apa namanya, demikian ya cara membuat apa namanya, desain database menggunakan ERD. Sebenarnya dari sini nanti kita harus mengkonversi menjadi apa namanya, menjadi tabel ya, tabel dulu. Misalnya mata kuliah. Oke, mata kuliah. Di sini tabel mata kuliah. Mata kuliah itu fieldnya apa saja ya, ini ada kode MK, nama MK, SKS, ada niden ya. Kemudian apalagi, ambil ini bisa kita beri nama lain ya, nama lain, maksud ambil ya, biasanya istilahnya itu KRS. Ini tabel mata kuliah, tabel KRS. Tidak apa-apa, KRS. Oke, KRS itu tabel isinya adalah kode MK, NIM, nilai. Oke, selanjutnya mahasiswa itu isinya NIM nama, T lahir, TG lahir, NIM nama, T lahir, TG lahir, kemudian niden, kode prodi. Nah
ini ada yang sedikit yang salah ya. Jadi kalau key-nya ini mahasiswa Niden ini tidak boleh primary key. Jadi ini primary key-nya, garis bawahnya saya hilangkan. Karena yang menjadi primary key itu ya yang di sini. Kalau yang sudah masuk di posisi ini bukan primary key lagi. Nah, misalnya ini bukan primary key lagi. Terus ini juga bukan primary key lagi. Nah, ini juga bukan primary key lagi. Yang primary key hanya satu. Ya, yang key hanya satu. Key-nya hanya satu. Ini juga bukan primary key semuanya. Karena ini perpaduan dari dua entitas itu, mata kuliah dan mahasiswa. Oke, sudah. Nah, ini kaprodi dan dilanjutkan yang lain, sehingga nanti kita akan menemukan format masing-masing tabel itu bagaimana. Tinggal kita nanti akan mengkonversi masing-masing tabel ini ke tabel database ya. Kita masukkan ke dalam data ya. Nah, ini caranya tadi. Tinggal menambahkan dosennya terdiri dari apa saja, prodinya terdiri dari apa saja ya. Dan yang menjadi tabel tersendiri itu adalah ini. Jadi relasi yang ada atributnya, pokoknya relasi many to many itu nanti hasil relasinya itu akan menjadi tabel tersendiri. Contohnya ini tadi menjadi tabel tersendiri, tabel KRS. Sedangkan yang many to one to many atau one to one itu nanti tidak akan menjadi tabel tersendiri ya. Tetap. Oke, demikian. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.